Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Winahiwadani. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya S dengan diagnosa post-operasi kista ovarium di ruang Al-Zaitun Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Yang pertama ada pathway dari kista ovarium. Gaya hidup tidak sehat dan faktor genetik menyebabkan pertumbuhan sel-sel yang abnormal membentuk kista. Kista jinak pada ovarium dengan ukuran 6 cm dilakukan tindakan operasi. Post-operasi menyebabkan 3 hal. Yang pertama menyebabkan luka operasi sehingga terjadi diskontinuitas jaringan dan muncul masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Yang kedua yaitu mual, menyebabkan tidak nafsu makan sehingga asupan nutrisi tidak adekuat dan terjadilah masalah keperawatan resiko defisit nutrisi. Yang ketiga, post-operasi menyebabkan pasien khawatir akibat dari tindakan operasi sehingga muncul masalah keperawatan ansietas. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, data subjektifnya pasien mengeluh nyeri pada luka post-operasi, P-nya nyeri dirasakan saat bergerak, terasa tajam, nyeri pada abdomen, skala 4, T-nya hilang timbul. Data objektifnya pasien tampak meringis kesakitan, pasien bersikap protektif, tekanan darah 137/83, nadi 76 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. Masalahnya yaitu nyeri akut, etiologinya agen pencedera fisik, yaitu prosedur operasi. Yang kedua, data objektifnya pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengatakan nyeri pada abdomen, pasien mengatakan mual. Data objektifnya membran mukosa pucat, porsi makan hanya habis 1/4 sampai setengah porsi. Pasien tampak lemas. Masalahnya resiko defisit nutrisi, etiologinya faktor psikologis yaitu keengganan untuk makan. Kemudian yang ketiga ada DS, pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang, pasien mengeluh pusing. DO-nya pasien tampak cemas, pasien tampak tegang dan gelisah. Masalahnya ansietas, etiologinya krisis situasional. Selanjutnya, saya mengambil diagnosa keperawatan ada 3. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yaitu prosedur operasi. Diagnosa yang kedua, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis atau keengganan untuk makan. Diagnosa ketiga, yaitu ansietas, berhubungan dengan krisis situasional. Lalu ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan pada diagnosa pertama, saya mengambil manajemen nyeri, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, monitor TTV, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu teknik relaksasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Intervensi keperawatan pada diagnosa kedua, saya mengambil manajemen nutrisi, yaitu identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, berikan makanan tinggi kalori dan protein, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Kemudian yang terakhir ada intervensi keperawatan pada diagnosa ketiga, saya mengambil reduksi ansietas, yaitu monitor tanda-tanda ansietas, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, dan latih teknik relaksasi. Lalu ada implementasi keperawatan. Hari pertama, Kamis, tanggal 6 Januari 2022, pada diagnosa pertama, implementasinya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, memberikan injeksi pain loss 800 mg, injeksi ketorolac 30 mg.
Responnya, data subjektifnya pasien mengeluh nyeri pada luka postoperasi, P-nya nyeri saat bergerak, tajam, nyeri pada abdomen dengan skala 4, T-nya hilang timbul. Data objektifnya pasien tampak meringis kesakitan, pasien bersikap protektif. Pada diagnosa kedua, implementasinya mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan, mengidentifikasi makanan yang disukai, memonitor asupan makanan. Responnya, data subjektif, pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengatakan mual. Data objektifnya membran mukosa pucat. Yang diagnosa ketiga, implementasinya memonitor tanda-tanda ansietas, menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Responnya, data subjektif, pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang, pasien tampak cemas. Kemudian implementasi hari kedua, yaitu pada Jumat tanggal 7 Januari 2022, pada diagnosa pertama, implementasinya memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu teknik relaksasi, menjelaskan penyebab periode pemicu nyeri. Responnya, data subjektif pasien masih mengeluh nyeri pada luka post-operasi, data objektifnya pasien sulit tidur. Implementasi pada diagnosa kedua, memberikan makanan tinggi kalori dan protein, memberikan injeksi Ramosea 0,3 mg dan RL 500 ml. Responnya, data objektif porsi makan hanya habis 1/4 sampai setengah porsi, pasien tampak lemas. Implementasi pada diagnosa ketiga, menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, menganjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, melatih teknik relaksasi. Responnya, data objektif pasien tampak gelisah dan tegang. Yang selanjutnya ada evaluasi keperawatan pada hari pertama. Pada diagnosa pertama, subjektifnya pasien mengeluh nyeri pada luka postoperasi, nyeri saat bergerak, dirasa tajam, nyeri pada abdomen dengan skala 4, T-nya hilang timbul. Objektifnya pasien tampak meringis kesakitan, pasien bersikap protektif, tekanan darah 137/89, nadi 76 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. Asesmennya masalah keperawatan belum teratasi, planningnya lanjutkan intervensi, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, monitor TTV, berikan teknik relaksasi, berikan injeksi pain loss 800 mg dan injeksi ketorolac 30 mg. Evaluasi pada hari kedua, pada hari ke-1, diagnosa kedua. Subjektifnya, pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengatakan nyeri pada abdomen, pasien mengatakan mual. Objektifnya membran mukosa pucat, porsi makan hanya habis 1/4 sampai setengah porsi, pasien tampak lemas. Asesmennya masalah keperawatan belum teratasi, planningnya lanjutkan intervensi, yaitu monitor asupan makanan, berikan makanan tinggi kalori dan protein, berikan injeksi Ramosea 0,3 mg dan RL 500 ml. Pada diagnosa ketiga, evaluasinya subjektifnya pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang, pasien mengeluh pusing. Objektifnya pasien tampak cemas, pasien tampak gelisah dan tegang. Asesmen masalah keperawatan belum teratasi, planningnya lanjutkan intervensi, yaitu monitor tanda ansietas, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, latih teknik relaksasi. Kemudian evaluasi hari kedua, diagnosa pertama, subjektifnya pas nyeri dirasakan saat bergerak, nyeri terasa tajam, nyeri pada abdomen dengan skala 2, T-nya hilang timbul. Objektifnya tekanan darah 125/80,
nadi 76 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Asesmennya masalah keperawatan teratasi sebagian, planningnya lanjutkan intervensi, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, monitor TTV, berikan injeksi pain loss 800 mg dan injeksi ketorolac 30 mg. Pada diagnosa kedua, subjektifnya, pasien mengatakan lebih nafsu makan dan sudah tidak mual. Objektifnya, porsi makan habis setengah porsi. Asesmennya, masalah keperawatan teratasi sebagian. Planning lanjutkan intervensi, yaitu berikan makanan tinggi kalori dan protein. Berikan injeksi Ramosea 0,3 mg dan RL 500 ml. Pada diagnosa ketiga, pasien mengatakan lebih tenang, pasien tampak rileks, masalah keperawatan sudah teratasi, planningnya hentikan intervensi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.